Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsie Desyanti. Saya dari UPTD SDN 1 Pulau Sari. Saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Tanah Laut. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan untuk melakukan interview dengan salah satu public figure ya untuk dunia pendidikan di Kabupaten Tanah Laut. Beliau adalah Bapak Daniel. Selamat pagi Pak Daniel. Selamat pagi Bu Elsa. Saya mengucapkan terima kasih Pak karena Bapak memberikan ruang dan waktu untuk melakukan interview hari ini Pak ya. Kalau boleh saya tahu Bapak di sini berapa lama Pak? Sudah lama banget sih, mulai dari guru bantu, kemudian PNS, lanjut sampai kepala sekolah ya mungkin sekitar 19 atau hampir 20 tahun 20 sudah. tahun, Masya Allah. Kalau boleh tahu ada berapa banyak Pak guru di sini? Guru di sini untuk jumlah pengajar itu ada 11 sama guru olahraga, guru bahasa Inggris dan juga guru agama. Oh lengkap Pak ya. Oke baik Pak, sebelumnya saya ingin mohon izin memberi beberapa pertanyaan terkait kepemimpinan Bapak sebagai kepala sekolah di UPTD SDN 2 Martadah Pak ya. Siap Pak. Pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan yaitu bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus Pak yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Iya. Jadi pertama kita lihat dulu permasalahan yang ada. Kemudian sebelum menentukan keputusan, kita juga tentu menerima masukan-masukan terutama dari warga sekolah, dewan guru, komite dan lain sebagainya. Tetapi keputusan yang akan kita ambil tentunya harus merujuk kepada peraturan yang ada. Artinya jangan sampai bertentangan. Jadi memecahkan satu masalah, jangan sampai menimbulkan masalah baru. Selanjutnya Pak ya, pertanyaan kedua. Bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak sendiri, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Oke, enggak. Makasih Bu. Jadi setiap keputusan yang kita ambil tentunya kan akan berdampak pada berbagai pihak, berbagai kepentingan kan. Nah, di situ kita harus coba melihat keputusan apa yang kita ambil itu harusnya ditimbang mana yang memberikan resiko lebih kecil, mana yang memberikan resiko lebih besar, maka tentunya akan kita ambil keputusan yang berdampak resikonya lebih kecil. Karena kita sadari setiap keputusan, setiap kebijakan yang akan kita ambil tentunya tidak semua pihak bisa menerima. Jadi keputusan atau kebijakan yang kita ambil itu setidak-tidaknya lebih banyak kebaikannya ketimbang mudaratnya begitu. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, saya masih mau menggali lebih lanjut nih dari Bapak. Langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi pertama yang kita lakukan adalah kita ketika ingin mengambil satu keputusan, kita turun dulu langsung ke lapangan, melihat permasalahan yang ada, kalau bisa mewawancara, menggali, melihat, baru kita bisa menentukan keputusan, supaya keputusan yang kita ambil sesuai dengan permasalahan yang ada. Hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Iya, makasih. Jadi ketika kita menghadapi kasus itu tentunya perlu secepatnya penanganan, perlu secepatnya pengambilan keputusan. Nah, jadi biasanya saya itu kalau ada persoalan itu cepat untuk memutuskannya. Langsung spontanitas ya istilahnya. Tetapi dalam hal ini tidak serta-merta keputusan itu saya ambil sendiri. Tapi kan kita harus berkomunikasi dengan guru-guru, dengan warga sekolah, dengan orang-orang yang punya keterkaitan dan kepentingan dengan keputusan yang akan kita ambil itu. Jadi tidak harus menunggu, karena suatu permasalahan, satu dilema yang dihadapi oleh sekolah tentu perlu keputusan yang cepat supaya permasalahan cepat diatasi.
Tidak berlarut-larut. Tidak Pak, ya. berlarut-larut. Kemudian hal-hal apa saja Pak yang menjadi tantangan Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan tersebut Pak? Oh iya. Jadi seperti yang di awal saya katakan, setiap keputusan, setiap kebijakan yang diambil oleh seorang pimpinan tentunya tidak bisa memuaskan, tidak bisa 100% diterima oleh semua pihak. Nah, ini yang jadi tantangan kita kan. Jadi ketika kita mengambil satu keputusan, ada sebagian warga kita yang kurang bisa menerima, situlah tantangan kita untuk bisa meyakinkan mereka bahwa keputusan inilah yang terbaik untuk kita semua. Baik itu dari segi resikonya, dari segi kebaikannya. Nah, disitulah kita harus bisa untuk meyakinkan mereka bahwa inilah yang terbaik untuk kita. Tuh. Next Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah penjadwalan tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Anda menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Misalnya bentuk atau prosedur yang seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Jadi ketika ingin menyelesaikan satu kasus yang saya hadapi, saya biasanya tidak pakai istilah jadwal ya, karena seperti yang saya katakan, satu kasus, satu permasalahan itu kan tentu perlu kecepatan, perlu penyelesaian yang cepat, begitu kan? Artinya spontanitas. Tetapi walaupun itu spontanitas cepat, tentu kita juga harus memikirkan. Sebelum mengambil keputusan, kita pikirkan dulu risikonya yang terkecil, itu yang akan kita ambil. Karena tidak ada satu keputusan yang tidak ada risiko, gitu kan? Nah, tapi coba kita ambil risiko yang terkecil. Jadi ambil yang keputusan yang manfaatnya lebih banyak, risikonya lebih kecil, itu. Adakah Pak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah ini Pak? Jadi begini, kita dalam kehidupan ini tentu ada panutan ya, ada tokoh yang bisa kita jadikan sebagai suatu contoh, sehingga ketika kita menghadapi satu masalah, memerlukan satu keputusan, maka beliaulah yang mungkin dapat kita jadikan sebagai panutan. Kita sebagai orang yang beragama, tentunya panutan kita adalah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Karena kita tahu beliau itu kan seorang pemimpin, seorang nabi yang selalu dicoba, diuji dengan berbagai tantangan, dengan berbagai ujian dan lain sebagainya. Tetapi dengan kesabaran, dengan keimanan dan keteladanan Nabi dapat menyelesaikan permasalahan yang beliau hadapi. Dan itulah yang menjadi contoh atau teladan saya ketika sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin yang tentunya akan selalu menghadapi berbagai ujian dan cobaan, maka kita bercermin kepada kehidupan Rasulullah. Mudah-mudahan dengan begitu segala persoalan yang akan kita hadapi tidak hanya di dunia pendidikan, tetapi ketika kita di kehidupan nyata pun, maka Rasulullah tentunya sebagai teladan kita untuk bisa menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Pertanyaan terakhir nih Pak. Siap, Ibu. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, Bapak paparkan dan juga sharing-sharing nih Pak dengan rekan-rekan CGP Angkatan 10 dan Bapak Ibu guru di Kabupaten Tanah Laut khususnya, pembelajaran apa Pak yang bisa kita petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika ini Pak? Seperti yang sering kita dengar ya, bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Nah, itu kan. Jadi walaupun kita membaca berbagai teori, berbagai pendapat dari para ahli yang memberikan masukan kita sebagai pemimpin, misalnya ketika menghadapi berbagai masalah, begini caranya, begini mengatasinya. Tetapi menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi ketika kita menghadapi masalah,
maka belajarlah dari pengalaman yang lalu. Mudah-mudahan dari pengalaman yang lalu itu tidak akan terulang lagi kejadian yang akan datang. Jadi walaupun istilahnya bukan berarti kita tidak menghargai pendapat para ahli, ya, tidak menerima teori dan lain sebagainya, tetapi teori kita gabungkan dengan pengalaman yang ada, sehingga seperti yang saya katakan tadi, bahwa jangan sampai pengalaman yang lalu terulang lagi akibat kita tidak belajar dari pengalaman yang ada, mungkin itu. Oke. Terima kasih banyak Pak Sama-sama, Dani. Ibu. Demikianlah tadi Bapak Ibu rekan-rekan CGP Angkatan 10 dan Bapak Ibu guru di Kabupaten Tanah Laut. Semoga kita bisa memetik hasil sharing session kita dengan Bapak Daniel, Bapak Kepala Sekolah di UPTD SDN 2 Marpada, Kecamatan Tambang Ulang. Dan saya khususnya secara pribadi merupakan suatu kehormatan yang luar biasa Pak bisa bertemu dengan Bapak hari ini. Karena kebetulan beliau juga salah satu tokoh inspirasi bagi saya. Saya hanya mendengar nama beliau saja, dan alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan beliau dari nama. Dan beliau juga salah satu tokoh penting juga untuk dunia pendidikan, membangun dunia pendidikan di Kabupaten Tanah Laut khususnya. Dan selalu semangat untuk dunia pendidikan di Kabupaten Tanah Laut. Dan saya sebagai akhir dari saya, kesempurnaan hanya milik Allah dan kurangnya hanya milik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini setelah terjadwal, hari ini bisa melakukan interview dengan Bapak Kepala Sekolah saya sendiri, yaitu Bapak Muhammad Harun. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Terima kasih Pak atas waktu yang telah Bapak berikan untuk melakukan interview tentang kepemimpinan Pak ya hari ini. Mohon izin Pak Harun, mohon izin bertanya, sudah berapa lama Pak Bapak mengabdi di UPTD SDN 1 Pulau Sari ini Pak? Ya, kalau di UPTD SDN Pulau Sari 1 ini dari tahun 2004. 2004. Iya. Sudah sangat lama Pak ya? Ya, alhamdulillah lumayan lah. Mohon izin Pak untuk bertanya, ada 8 pertanyaan terkait tentang kepemimpinan Bapak sebagai kepala sekolah Pak ya. Insya Allah. Pertanyaannya pertama, bagaimana Pak cara Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Untuk mengidentifikasi, ya, kita itu harus mencari sumber kasus tersebut. Nah, mencari sumber kasus tersebut supaya kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Nah, sebab keputusan itu akan berakibat, hasilnya itu kan akan bisa berakibat negatif. Nah, jadi kita mengambil keputusan itu yang akibatnya itu yang sekecil mungkin lah. Nah, jadi kita harus turun ke lapangan, mencari sumber-sumber masalahnya. Itu. Oke baik Pak. Next Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ngambil keputusan itu kan seperti yang saya katakan tadi. Kita harus turun ke lapangan, mencari sumber. Nah, mencari sumber masalah. Nah, itu baik dari anak didik kita maupun dari lingkungan sekolah, agar kita tidak luput dalam mengambil keputusan. Saya mengambil keputusan berdasarkan informasi dan minta keterangan dari berbagai macam pihak agar keputusan itu tidak diambil secara sepihak. Nah, jadi keputusan tersebut bisa kita pertimbangkan agar kita bisa mengambil keputusan yang se-efektif mungkin. Nah, jadi keputusan tersebut kemungkinan itu akan mengambil risiko. Nah, tapi kita mengambil keputusan dengan risiko yang sekecil mungkin. Langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa Pak yang biasa Bapak lakukan? Biasanya kita harus langsung turun ke lapangan dulu ya, melihat akar masalahnya. Nah, melihat akar masalahnya dengan kita langsung terjun ke lapangan supaya tidak mengambil keputusan yang salah lah, istilahnya. Jadi kita turun ke lapangan, mencari akar permasalahan, dan disitulah kita dapat mengambil keputusan yang mungkin risikonya sekecil mungkin. Oke, baik Pak. Kemudian hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak?
Kalau permasalahan, di 5 permasalahan tersebut saya tidak bisa mengambil keputusan secara spontan ya. Saya mungkin tidak bisa mengambil keputusan secara spontan. Saya harus meminta pendapat dari berbagai pihak, termasuk ya pihak sekolah lah. Artinya Wakasek maupun Dewan Guru, agar dapat saya pertimbangkan pendapat beliau, agar saya dapat mengambil keputusan yang lebih efektif. Kemudian hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Kalau tantangan yang kita hadapi ya, dari berbagai macam dilema itu, kadang-kadang tantangan tersebut ada yang pro dan kontra. Iya, betul. Nah, jadi kita mengambil keputusan kalau ada yang kontra, ya mungkin kita harus melakukan sesuatu lah yang bisa meyakinkan agar bisa mereka terima, gitu. Agar bisa diterima, ya mungkin kita harus memberikan sesuatu yang supaya mereka tuh bisa meyakini apa yang kita yakin lah, istilahnya yakin apa yang kita yang sudah diputuskan itu. Oke, kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kala Pak atau penjadwalan tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal Pak untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur yang seperti apa yang biasa Bapak jalankan? Saya rasa itu tidak ada ya dari penjadwalan itu. Cuman kita dari pihak sekolah maupun saya pribadi ya, itu harus diselesaikan secepat mungkin lah, supaya tidak mengembang, jadi harus kita diselesaikan secepat mungkin, itu ya. Oke, kemudian adakah Pak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Banyak ya. Kalau dalam mengambil keputusan itu tidak saya ambil sendiri. Ya, walaupun saya sebagai seorang pimpinan kan saya memerlukan dukungan dan bantuan daripada seperti Wakasek ya, para Dewan Guru. Nah, itu sebagai bahan pertimbangan buat saya. Supaya dalam mengambil keputusan saya selalu mengambil yang seefektif mungkin dan risiko yang sekecil mungkin tadi. Oke. Pertanyaan terakhir nih Pak. Iya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, yang telah Bapak paparkan, kemudian pembelajaran apa Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Kalau pembelajaran itu merupakan suatu bukan dari pembelajaran ya. Kadang-kadang itu kan dari pengalaman lah. Dari masa kita kerja atau masa tugas kita, itu merupakan suatu pengalaman yang sangat berharga. Nah, jadi dari pengalaman tersebut kita itu berbagai macam akar masalah itu selalu kita sering kita hadapi dari tahun ke tahun itu. Nah, selalu ada di sekolah manapun kita berada, akar masalah yang seperti permasalahan seperti itu tuh selalu ada, tidak mungkin tidak ada. Nah, jadi lebih lama kita pengalaman kita bekerja, lebih banyaklah pengalaman yang kita hadapi.
Jadi seperti menghadapi masalah tersebut tidak semudah yang kita bayangkan. Artinya kadang-kadang kan teori kok seperti ini titik. Nah, tapi kenyataannya di lapangan itu kan lain. Iya, tidak sama Pak. Tidak sama. Nah, itulah. Jadi kadang-kadang keputusan daripada seorang pemimpin ya itu wajar kalau berbeda-beda. Nah, karena apa? Karena pengalamannya juga berbeda-beda. Jam terbang beliau itu berbeda-beda. Nah, jadi disitulah dari pengalaman itu sangat membantu dalam mengambil suatu keputusan. Oke, sebagai terakhir nih Pak, Ya. apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada rekan-rekan CGP Angkatan 10 Pak? Iya, untuk rekan-rekan CGP Angkatan 10, semoga selalu semangat. Amin, semangat. Jangan malas untuk melakukan sesuatu, berkarya sesuai apa yang dianjurkan. Semoga menjadi guru terbaik untuk di masa depan. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Atas waktunya, sehat selalu Pak. Amin, Ya. semoga Mohon bimbingan selalu Pak untuk saya Pak. semoga kamu juga tidak ada bosan-bosannya, tidak ada. Amin. Sukses selalu pokoknya, semangat. Iya. Terima kasih Bapak Ibu Guru CGP Angkatan 10 dan Bapak Ibu Guru untuk dunia pendidikan di Kabupaten Tanah Laut. Sekian dari saya. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan itu adalah milik saya. Amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.